wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ala dawam. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Semoga pagi ini pagi yang barokah karena diisi dengan ta'ah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bekal kita di akhirat. Insyaallah jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir daripada surah Al-Ankabut, yaitu ayat 65 sampai dengan ayat 69. Ayat-ayat ini bercerita tentang bagaimana tidak konsistennya orang-orang musyrikin yang menyembah berhala ataupun yang menyembah patung. Tatkala mereka berada dalam kesulitan, maka mereka sama sekali tidak memperdulikan lagi patung-patung yang mereka sembah itu, ya. Tapi ketika mereka berada dalam keadaan senang, maka mereka kembali lagi menyembah berhala itu. Mari kita awali pengajian kita ini dengan tilawah surah Al-Ankabut ayat 65. Mana ayat 65 sampai dengan ayat 69. Al-Ankabut, Masya Allah. Al-Ankabut ayat 65 sampai 59. 65 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina
ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Sambil kita melanjutkan tafsir, ada yang bisa ini menghubungkan ke internet? Ini disambungkan ke internet, diturunkan dari email. Fa idza raqibu fil fulki, maka apabila mereka menaiki perahu di tengah lautan yang terbentang luas, yang tadinya cuaca bagus, terang, lautan juga tenang, tiba-tiba datanglah angin kencang, kemudian turun hujan lebat, datang gelombang besar, ya. Dan pada saat itu kapal yang mereka tumpangi hampir karam ataupun hampir tenggelam, ya. Pada saat itu mereka mengatakan, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, tolong kami, selamatkan kami, bantu kami, gitu. Ya. Pada saat itu mereka sama sekali tidak menyeru berhala-berhala mereka, tidak menyeru patung-patung yang mereka sembah selama ini, gitu. Jadi mereka inkonsisten, tidak konsisten, gitu. Kalau memang mereka menyembah berhala dan berhala-berhala itu adalah Tuhan, kenapa tidak mereka seru pada saat mereka sedang dalam kesulitan? Ya. Kenapa mereka tidak minta kepada berhala-berhala itu? Kenapa mereka mintanya kepada Allah? Jadi mereka tidak inkonsisten, tidak konsisten. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya patung-patung dan berhala itu bukanlah Tuhan. Ya, sama sekali bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah, pencipta alam semesta. Ya, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada gangguan teknik 14. Tekan di situ. Oh, nggak bawa HP. Wah.
pakai Al-Hikmah aja. Udah, nggak bisa. Nah, udah. Ini ada yang bisa kasih apanya? Wifi-nya. Oke, yang Gimana dari HP biar ada? Nggak bawa HP. Bawa. Mau yang mana? Itu. Tadi udah tidak. Sudah. Matikan punyamu. Udah, masuk. Ini handphonenya nggak dibawa. Astagfirullah. Sudah. Jadi begitu tadi mereka tidak konsisten dengan Tuhan yang mereka sembah. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya patung-patung itu bukanlah Tuhan. Fa idza raqibu fil fulki, maka apabila mereka menaiki perahu ataupun kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Sebenarnya di sini ada dalam ilmu balaghah itu disebut dengan dilalatul iqtida. Kan kalau kita artikan nanti nggak sempurna maknanya, Pak. Coba. Apabila mereka menaiki kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan tulus. Kan nggak sempurna maknanya. Apabila mereka menaiki kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, ya kan? Maka di situ ada mahdhub. Mahdhub itu tidak disebutkan, tapi dapat dipahami dengan kalimatnya. Maksudnya, apabila mereka menaiki kapal, kemudian datang angin kencang, kemudian datang gelombang yang besar, kemudian turun hujan lebat, kemudian dalam kondisi gelap. Harus ada tambahan kata-kata itu, baru sempurna maknanya. Dalam ilmu balaghah itu disebut dengan dilalatul iqtida. Ya, maksudnya tuntutan kata harus ada yang disebutkan itu baru sempurna maknanya. Kalau tidak, maknanya tidak akan sempurna gitu ya. Nah, itu yang pertama, jamaah rahimakumullah. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ada cerita pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa 10.000 pasukan dari Madinah Al-Munawwarah. Datang membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan dari Al-Madinah Al-Munawwarah untuk menaklukkan kota Makkah. Nah, orang-orang yang selama ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada melarikan diri. Ya, yang sangat anti kepada Islam, yang sangat anti kepada Rasulullah, mereka ketakutan. Di antara orang yang melarikan diri itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Abu Jahal udah mati, Pak, dalam perang Badar dia mati gitu ya. Nah, tapi anaknya sejak ayahnya mati, dia makin menjadi-jadi, makin memusuhi Islam. Pada tahun 8 Hijriah, akhirnya Makkah itu didatangi oleh Rasulullah dengan membawa 10.000 pasukan. Nah, saat itulah Ikrimah ini pergi melarikan diri. Dia mau lari ke Habsyah. Dan kalau ke sana harus naik
kapal ataupun naik perahu. Nah, kemudian ketika dia naik perahu, tiba-tiba di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya itu datang angin kencang, datang gelombang yang tinggi, gitu ya. Kemudian nakhoda kapalnya bilang, tuan-tuan semua, katanya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa bantu kita, tidak ada yang bisa selamatkan kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ayo kita minta tolong sama Allah. Ya. Ya. Kata Abu Jahal apa? Kata Ikrimah, ya ampun, katanya, saya ini lari dari la ilaha illallah. Kemudian di kapal ini saya dipaksa untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu. Akhirnya Allah kalau mau memberi hidayah ada aja jalannya. Ya, kata dia, ya Allah, katanya, ampuni aku ya Allah, katanya. Ya Allah, jika engkau selamatkan aku dalam perjalanan ini, nanti aku pulang ke Mekah, aku akan datang kepada Muhammad. Aku akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Ya, alhamdulillah selamat dia. Ya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Nabi mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Email tadi berapa? Lihat di email, email. Udah dihapus tadi. Belum. Ini. Iya. Sebentar. 76 nih. 76. Oh, coba kirim ulang kode. Oke, Umi tunggu ya. 15. 15. Ini udah dikirim ulang kodenya. 15, Mi. Ini dikirim ulang kodenya, coba Umi refresh. Oh, Umi coba cek Infinix. Bukan Infinix apa? HP Samsung. Itu Infinix ya. Ini Samsung. Coba Mi cek dua-duanya. Coba Mi. Ya udah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu tadi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, faida rakibu fil fulki. Kenapa yang disebutkan apabila mereka berjalan menaiki kapal? Kenapa tidak dibilang apabila mereka berjalan menaiki unta? Ya, karena kalau naik unta itu relatif aman, Pak, bagi mereka. Kalau perjalanan di darat mereka aman. Karena di darat tidak ada gelombang, tidak ada angin kencang, tidak ada bahaya. Paling bahaya kalau di jalan itu kan, di jalan lewat darat mereka paling-paling cuma ada begal, paling-paling cuma ada perampok, dan itu bisa mereka hadapi. Dan itu bisa mereka lawan. Yang paling ditakuti orang Arab pada saat itu adalah kalau naik kapal. Ya, takut kalau di tengah jalan nanti udah bisa. Alhamdulillah. Sudah. Masya Allah, ini teknologi. Sudah selesai. Sebentar. Ya, Masya Allah. Abaikan aja. Sebentar dulu, dibuka dulu. Iya. Abaikan aja. Iya, ini dia. Oke. Nah, ini anak Gen Z bisa nih. Oke, alhamdulillah ketemu. Nah, ini Pak. Ini subhanallah, tadi dari rumah sudah di-download supaya di sini tidak repot gitu. Tapi qadarullah terjadi apa yang terjadilah. Ini di ayatnya, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri.
Nah, orang-orang musyrikin itu, Pak, tidak inkonsistennya mereka ataupun tidak konsistennya mereka ketika di lautan mereka bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Tapi udah sampai nanti di daratan, apa yang pertama kali mereka lakukan? Lalu mereka datang kepada berhala mereka. Terima kasih Tuan berhala katanya. Bahkan mereka menyembelih kambing atau menyembelih unta atau melakukan sembelihan di depan berhala mereka. Sangat inkonsisten mereka dengan apa yang mereka lakukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka mempertuhankan berhala-berhala itu berdasarkan hawa nafsu. Ya, bukan berdasarkan argumentasi. Sekarang ini pun Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, banyak sekali ya orang menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan argumentasi tapi hanya berdasarkan hawa nafsu. Kemudian apa yang kita ambil juga pelajaran dari ayat ini? Pertama yang kita ambil, doaul muttarri mustajabah. Doa orang yang sedang kepepet itu mustajab, Pak. Ya. Orang yang sedang kepepet tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi cara kecuali hanya kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu mustajab. Gitu. Makanya kalau doa sama Allah, doalah seperti orang yang sedang naik kapal, ya, naik kapal, tiba-tiba kapalnya pecah dan dia hanya naik di atas sebuah pelampung gelap, gelombang tinggi, angin kencang, kemudian dia berdoa. Dia tidak tahu, tidak mungkin ada bantuan, tidak mungkin ada pertolongan, tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan kecuali siapa pada saat itu? Allah. Seperti itulah kita kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu lagi mau kemana aku pergi. Aku tidak tahu lagi kepada siapa aku meminta. Hanya Engkaulah satu-satunya ya Allah. Itu. Aku putus asa dari seluruh makhluk-Mu. Aku hanya menjatuhkan harapanku hanya kepadamu. Itu doanya mustajab, Pak. Ya. Jangankan dari orang yang soleh, dari orang yang fasik pun, dari orang yang munafik pun, dari orang yang kafir pun, kalau udah kayak gitu doanya mustajab. Ini. Orang kafir di tengah lautan tadi dikabulkan Allah doanya, gitu. Jadi di antara adab itu, jadilah seperti orang yang sedang kepepet. Ya. Jadilah orang yang betul-betul, ya, betul-betul hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat ini, jamaah rahimakumullah. Nah, idahum yusyrikun falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun falamma, maka tatkala najjahum, Allah selamatkan mereka, ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Padahal tadi sudah bertauhid. Di tengah lautan mereka bertauhid, di darat mereka bermusyrik. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian di ayat berikutnya, liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u. Ya, kenapa begitu mereka inkonsisten? Kenapa mereka inkonsisten? Kenapa mereka tidak konsisten? Ya, liyakfuru bima atainahum. Ya, itulah, ya, sikap seperti itulah yang menyebabkan mereka kufur. Ya. Kalau mereka konsisten dengan sikap di tengah lautan mereka bertauhid, di daratan juga mereka bertauhid, ya, maka mereka beriman kepada Allah. Tapi ini di lautan mereka bertauhid, tapi di darat mereka kufur, di darat mereka menyekutukan Allah, liyakfuru bima atainahum, supaya mereka kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, Bapak dan Ibu, tidak bersyukur sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kadang-kadang Pak, kita pun begitu. Ya. Ketika orang misalnya dia mau jalan-jalan ke tempat maksiat gitu ya. Ya. Katakanlah dia mau jalan-jalan ke tempat orang ada pelacuran di sana. Ya, untuk melakukan dosa di sana, untuk melakukan perbuatan mesum di sana. Ya. Kemudian dia naik pesawat. Ya. Tiba-tiba pesawatnya itu oleng. Ya. Pesawatnya itu melewati awan yang tebal sehingga goncang gitu ya. Pada saat itu pasti dia mengatakan, ya Allah, ya Rob. Kalau orang barat bilang, oh my God katanya, ya kan? Tapi ketika sudah sampai ke tempat yang dia tuju, tetap aja dia menggunakan pelacur-pelacur itu. Naudzubillah min dzalik. Padahal tadi dia bilang ya Allah. Gitu. Kalau memang dia konsisten, di sana juga dia bilang, ya Allah, aku sudah Engkau tegur dengan teguran ini. Aku tidak mau lagi melakukan dosa ini. Nah, maka kata Allah, liyakfuru bima atainahum. Ya, mereka kufur terhadap nikmat keselamatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka kata Allah apa? Waliyatamatta'u, dan mereka bersenang-senang. Silakanlah kalian bersenang-senang. Silakanlah kalian berbuat maksiat, silakanlah kalian berbuat dosa. Nikmati dunia ini sepuas hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia yang telah lalu dan dunia yang akan datang, seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, pangkat, jabatan, kekuasaan, harta, tahta, wanita, la tazinu indallahi janaha ba'udah, tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun hanya senilai sayap nyamuk. Ya. Sayap nyamuk pun ya tidak sebanding dengan dunia yang ada di dunia ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka kata Allah, fasaufa ya'lamun, maka nanti kamu akan tahu. Ya, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalian kufur, silakan kalian munafik, silakan kalian berbuat dosa, silakan kalian menentang Allah, tapi jangan lupa, fasaufa ya'lamun, kamu nanti akan mengetahui akibat daripada perbuatan itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka ayat ini sebenarnya adalah mengajak kita untuk taat kepada Allah, untuk mengikut perintah Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Kemudian di ayat 67 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, kepada ahlu Makkah khususnya, betapa Allah memberikan keistimewaan kepada mereka yang tidak diberikan kepada negeri-negeri yang lain. Ya, mestinya mereka beriman kepada Allah karena sudah mendapatkan keistimewaan daripada Allah. Apa keistimewaannya? Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka melihat bahwa kami jadikan tanah haram sebagai tanah yang aman? Wa yutakhattafun nasu min haulihim, dan manusia-manusia ya dirampok dari sekitar mereka. Pak, Makkah itu dari zaman jahiliyah adalah negeri yang paling aman sedunia. Ya. Makkah adalah negeri yang paling aman. Itu nikmat karunia dari Allah di masa jahiliyah pun. Ya, kalau di luar kota Makkah itu orang saling serang, yang kuat menyerang yang lemah. Ya, kemudian mereka nanti mengambil hartanya. Kemudian mereka mengambil anak-anak perempuan dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya, diperjualbelikan. Ya, hartanya dirampas, orangnya dijadikan tawanan. Itu di luar kota Makkah. Tapi di Makkah nggak ada yang berani macam-macam, Pak. Bahkan orang kalau ketemu sama pembunuh ayahnya pun di Makkah, dia tidak berani menyerang. Karena Makkah adalah sudah menjadi negeri yang aman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak berani? Kenapa orang tidak berani macam-macam sama Makkah? Karena mereka melihat peristiwa Raja Abrahah yang datang ke Makkah mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi
bil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Makanya Makkah itu aman. Ya. Di sana adalah tempat yang paling aman di masa jahiliyah. Ya. Kan Allah sudah kasih kepada kalian nikmat aman. Negeri kalian itu negeri paling aman. Wahai orang-orang Makkah, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah? Nah, itulah artinya. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan kalian beriman? Apakah kalian lebih mengutamakan berhala daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan terhadap nikmat Allah kalian kufur. Mestinya terhadap nikmat Mekah itu kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun begitu, Pak. Allah sudah kasih kepada kita nikmat hidup. Allah sudah kasih kepada kita keluarga. Allah sudah kasih kepada kita sejahtera. Allah sudah kasih kepada kita kehidupan di muka bumi ini. Negeri kita ini negeri yang aman. Ya, negeri kita ini negeri yang tentram. Negeri kita ini tidak ada peperangan. Ya. Bayangkan kalau seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Ya. Masya Allah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana penderitaan mereka, bagaimana kesulitan mereka. Ya, sementara kita di sini hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, hidup dengan berkecukupan. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, makanya pemilu yang 2024 ini pun jangan menjadikan permusuhan. Jangan menjadikan perpecahan. Ya. Berbeda pilihan itu biasa. Ya, silakan orang berbeda pilihan, terserah mana yang hatinya qanaah, mana yang hatinya tenang. Asalkan jangan memilih berdasarkan hawa nafsu. Itu. Ya. Asalkan jangan memilih berdasarkan kepentingan sesaat, tapi pilihlah berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan hati sanubari kita. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Dan tidak ada manusia yang paling zalim, ya, melebihi kezaliman orang yang berbuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu nggak Pak, manusia paling zalim di muka bumi ini adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dirinya qul huwallahu ahad. Mereka bilang apa? Allahu tsalitsu salasa. Allah mengatakan Dia Esa, mereka mengatakan Allah Trinitas. Ya. Masya Allah, sebenarnya yang marah itu dengan perbuatan mereka adalah umat Islam. Tapi karena kita diajarkan lakum dinukum waliyadin, saling menghormati, saling menghargai, gitu aja, biarkan aja. Ya. Karena Allah mengatakan Dia lam yalid walam yulad. Kemudian mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan anaknya adalah Isa bin Maryam. Kebohongan, kedustaan. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Manusia yang paling zalim di bumi adalah manusia yang berbohong mengatasnamakan Tuhan. Termasuk ini Pak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu. Sebab yang boleh mengharamkan dan boleh menghalalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ini adalah ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang
yang menjual prinsip-prinsipnya demi mendapatkan harta dan jabatan. Dia tidak menerangkan kepada umat ini apa yang sebenarnya. Ada sesuatu yang disembunyikannya ataupun ada sesuatu yang dibelokkannya demi dia mendapatkan rasa aman. Ya. Demi dia mendapatkan kekuasaan, demi dia mendapatkan jabatan. Makanya kata ulama, harta yang paling haram, bahkan lebih haram daripada riba adalah harta yang diperoleh oleh seorang ulama. Hati-hati, seorang ulama demi apa? Demi dia mendapatkan jabatan, sehingga dia membelokkan ilmu yang diketahuinya, menyimpangkan ilmu yang diketahuinya, atau menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, ya, demi kekuasaan, pangkat dan jabatan. Itulah harta yang paling haram. Ya, kadang-kadang ulama ini jangan makan riba, jangan makan harta curian, jangan makan harta hasil penipuan. Ternyata dia sendiri yang melakukan praktek itu. Ya. Makanya para ulama itu adalah mestinya warasatul anbiya. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Kata Rasulullah, sinfani min ummati idza saluha saluhatil ummah. Ada dua golongan dari umatku, kalau mereka baik, umat baik. Yang pertama adalah al-ulama'u, yang kedua adalah al-umara. Yang pertama adalah apa? Al-ulama, ulama, dan yang kedua adalah umara, pemimpin. Ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dekat dengan ulama. Tapi ulama yang buruk, ulama yang baik adalah ulama yang jauh dari kekuasaan. Bukan yang berada di pintu-pintu kekuasaan mengemis harta, pangkat dan jabatan. Ya. Ulama yang baik adalah ulama yang tidak menginginkan jabatan, harta dan kekuasaan. Yang dia inginkan adalah kebaikan buat umat ini. Ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka dikatakan tidak ada manusia yang paling zalim kecuali manusia yang pembohong, dan bohongnya itu ya untuk mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, padahal Allah tidak seperti yang dia katakan. Makanya haram bagi kita mensifati Allah dengan sifat yang tidak dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, kita hanya boleh mensifati Allah dengan asmaul husna, walillahil asmaul husna, pada'uhu biha. Allah Rahman, Allah Rahim, itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, itu. Tiba-tiba ada orang mengatakan Allah itu punya anak. Dari mana? Man qala bihada? Dari mana kamu dapatkan ini? Nah, Nabi Isa pun tidak pernah mengajarkan seperti itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang kedua, manusia yang paling zalim itu kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, mendustakan kebenaran tatkala datang kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sesuatu yang tidak seyogyanya untuk didustakan karena dia benar. Nabi Muhammad itu seumur-umur, Pak, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Sama manusia saja dia tidak pernah berbohong. Sampai-sampai dia mendapatkan gelar apa, Pak? Al-Amin. Gelarnya Nabi Muhammad itu Al-Amin. Kira-kira orang yang tidak mau berbohong kepada manusia, apakah dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Nabi itu, Pak, betul-betul sungguh-sungguh mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan ada 6 cara bagaimana Nabi mendapatkan wahyu itu. Pertama, melalui mimpi. Ya, mimpi, Pak. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara.
Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ya. Mimpi para wali, nah ini mimpi para wali ataupun mimpi orang-orang yang soleh itu juz'un min arba'ina juz'an, itu 1/40 dari nubuwah. Makanya kalau ada orang-orang yang soleh bermimpi, ya biasanya ya mimpinya itu adalah mimpi yang benar dan itu akan menjadi kenyataan adanya. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Itu yang pertama. Mereka mendustakan, yaitu orang yang paling jujur sedunia mereka dustakan. Siapa yang paling jujur? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, ya, menolak kebenaran tanpa ada alasan, hanya karena keras kepala ataupun hanya karena hawa nafsu, maka orang yang seperti ini tiada yang paling cocok buat mereka kecuali alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam tempat ya yang permanen bagi orang-orang kafir? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan hukuman untuk mereka. Hukuman untuk mereka adalah apa? Neraka jahanam. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ditujukan kepada kita, Pak. Orang-orang yang mujahadah itu melawan. Apa yang dilawan itu? Pertama, a'da Allah, melawan musuh-musuh Allah. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, melawan orang-orang kafir Israel yang ingin mengambil tanah mereka. Ya, yang ingin menguasai Masjidil Aqsa, yang menjajah mereka. Mereka lawan. Ini satu. Yang kedua, yang melawan hawa nafsu. Nafsu itu, Pak, harus dilawan. Ya. Tidak ngaji harus ngaji. Ya. Tidak sholat malam harus sholat. Tidak puasa harus puasa. Ya. Tidak berbakti kepada orang tuanya harus berbakti. Lawan itu. Ya. Segala bisikan-bisikan yang tidak baik harus dilawan, harus ditentang. Itu namanya. Yang ketiga adalah sabar melawan syaitan. Mungkin Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa sih bedanya Ustaz godaan setan sama godaan hawa nafsu? Apa bedanya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Godaan setan sama godaan hawa nafsu. Kalau godaan hawa nafsu, dia cuma satu permintaan saja. Ya, misalkan orang nafsu ingin berzina, ya kan? Maka godaan itu datang segitu saja. Dia tidak ada alternatif yang lain. Pokoknya zina. Dia akan bergejolak terus, dia akan dorong terus, dia akan ajak terus, itu. Nah, katanya apa? Nafsu itu bagaikan orang yang menyusu. Ya. Kalau anak ini disusui terus sampai umur 8 tahun dia nyusu terus. Ya kan? Tapi kalau anak ini disapih, walaupun umur 1 tahun, insyaallah nanti dia tidak akan mau menyusu lagi. Maka menghadapi hawa nafsu, dikat aja, putus. Begitu diputus, 1-2 hari dia nangis terus. Ya kan? Anak bayi, Pak, kalau disapih 1 hari nangis, Bu, ya. Seminggu nangis nggak? 2 minggu nangis nggak? 3 minggu nangis. Nah, sebulan kemudian dia udah lupa begitu. Itu namanya hawa nafsu. Dia ngotot untuk satu permintaan. Tapi kalau godaan setan tidak, ya, dia pertama goda dulu yang paling ideal. Makanya setan itu pertama dia ingin orang itu murtad dari Islam. Nggak bisa murtad, minimal orang ini menjadi ahlul bid'ah. Apalagi bid'ahnya itu bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Ya. Kalau tidak bisa jadi ahlul bid'ah, turun lagi dia menjadi pelaku dosa besar. Kalau tidak bisa pelaku dosa besar,
dia goda menjadi pelaku dosa kecil tapi mempertahankan dosa kecil itu. Kalau tidak bisa, dosa kecil juga tidak bisa digoda sama dia apa? Oh, orang ini dia apa? Oh, udah beramallah engkau, tapi amalan yang tidak prioritas. Ada nggak amalan yang tidak prioritas, Pak? Ada. Dia Pak ketua KPK dia. Ya. Tapi amalan yang paling menurut dia paling bagus itu puasa sunat sama sholat malam. Padahal dia punya alat untuk menangkap koruptor kakap kelas dunia yang ada di negeri ini. Itu tidak digunakannya. Dia cuma sibuk baca Quran, dia cuma sibuk sholat malam. Itu tidak prioritas. Setan senang begitu. Nah. Ataupun dia ketua KPK tapi mau menangkap orang yang tidak pantas untuk ditangkap. Sementara yang mestinya ditangkap dia tidak tangkap. Tapi dia puasa sunnah, Pak. Oh, orang puji-puji. Oh, jangan sangka dia tuh sholat duhanya nggak pernah tinggal, sholat malamnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamisnya nggak pernah. Ya, itu bagus. Tapi itu tidak ada gunanya bagi umat ini, nggak ada. Bagi Indonesia dari Papua sampai Aceh itu nggak ada. Yang ada gunanya jabatan yang diberikan Allah kepadamu itu kau gunakan untuk menangkap orang yang jahat dan betul-betul jahat. Itulah amalan yang terbaik. Nah, kemudian setan kalau sudah tidak bisa lagi digoda untuk melakukan apa tadi? Melakukan amalan-amalan yang tidak prioritas, berarti orang ini selalu melakukan amalan yang prioritas. Maka inilah setan akan menggerakkan seluruh pasukannya, seluruh anak buahnya untuk mengganggu orang ini terus, Pak. Lihat, Pak, orang yang lurus di negeri ini pasti diganggu. Ya. Makanya paku yang dipukul itu adalah paku yang apa, Pak? Paku yang lurus. Paku yang bengkok dipukul nggak? Hah? Dipalu nggak itu? Paku yang bengkok? Oh ya udah bengkok, ngapain dipalu lagi? Tapi yang lurus itulah yang akan dipukul terus. Yang lurus itulah yang akan mendapat serangan terus. Nah, itu, Pak. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sabarun alal nafsi, ya, alal ada, sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan, ya. Perjuangan itu butuh kesabaran. Kalau mau jadi pemimpin harus sabar, ya. Kata orang apa? Kalau tidak tahan angin yang kencang, jangan berumah di tepi pantai. Karena di tepi pantai angin kencang. Ya, kalau tidak mau jadi pemimpin yang kuat, jadi pemimpin yang hebat, ya, jangan ikut, mundur aja. Ya. Karena jadi pemimpin yang hebat itu banyak ujian dan cobaan. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah tadi, Allah mengatakan apa? Lanahdiyannahum subulana. Maksudnya apa? Lan natakhalla anhum, kata Allah. Kami tidak akan biarkan mereka. Kami tidak akan lepas tangan dari mereka. Ini dalilnya, Pak. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bimbing mereka. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang terbaik untuk mendapatkan cita-cita mereka. Tapi yang penting adalah mujahadah, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kami akan berikan kemenangan kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini dalilnya, Pak. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat baik, orang yang tujuannya baik, ya. Kemudian dia melakukan yang baik, maka Allah bersama mereka. Adapun orang yang tujuannya jahat, kemudian melakukan kejahatan, maka Allah yang akan mereka lawan dan Allah yang akan mereka hadapi. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ayat ini sungguh luar biasa, ya, menjadikan kita untuk istiqomah, menjadikan kita untuk kuat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, maka oleh karena itu, selalulah mujahadah. Walladzina jahadu fina, tanpa mujahadah
tanpa perjuangan. Ya, namanya mujahadah itu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada cita-cita yang bisa dicapai tanpa perjuangan dan pengorbanan. Jangankan cita-cita akhirat, cita-cita dunia pun tidak bisa, Pak. Itu atlet apa saja pasti melalui perjuangan keras. Mau atlet bola, atlet badminton, atlet berangkat beban, pasti latihannya keras. Dia harus taat sama pelatihnya. Dia harus tidur lebih cepat. Dia tidak boleh merokok misalnya. Dia tidak boleh minum keras. Itu demi mendapatkan dunia yang kecil ini, apalagi untuk mendapatkan akhirat. Makanya kata Imam Ghazali, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri ala nafsi. Kau menginginkan kehebatan, kau menginginkan kesuksesan, tapi kau tidak menjalankan usahanya. Sesungguhnya sampan tidak berlayar di atas daratan. Maksudnya, kalau kau menginginkan kesuksesan, kau menginginkan ketinggian, kau menginginkan kemuliaan tanpa melakukan usaha, itu namanya bukan cita-cita, tapi itu namanya khayalan. Silakanlah berkhayal terus, ya, maka cita-cita itu tidak akan tersampai kecuali kita mau berjuang dan mau berkorban. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang Allah tidak akan biarkan, Allah akan bantu. Cuma begini, Pak, pertolongan Allah itu tidak datang di awal. Ya, di mana-mana begitu. Sudah menjadi sunnatullah, pertolongan Allah tidak datang di awal. Tapi pertolongan Allah datangnya biasanya di akhir-akhir. Ya, sebagaimana pertolongan Allah kepada Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun. Sudah berada di depan Laut Merah, kata Allah apa? Idrib bi asaqal bahra. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Famfalaqa, maka lautan itu terbelah, kemudian menjadi daratan yang bisa dilewati. Itu saja untuk pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah semoga Allah memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.